Perkenalkan, nama saya Andriana Octavia. Saya dari kelas A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah disahkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 pada tahun 1962 di Jakarta, yang disebut dengan Muktamar setengah abad, dan termasuk salah satu dari beberapa rumusan doktrin ideologi Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah lahir salah satunya didorong oleh kondisi sosial politik yang tidak menentu di tanah air pada saat waktu itu. Perumusan Muhammadiyah diawali dari pidato Kiai Haji Fakih Usman yang disampaikan ceramah dengan judul Apakah Muhammadiyah Itu? Keadaan saat itu memang diperlukan penegasan identitas organisasi untuk menjadi pegangan bagi warga persyarikatan dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Keadaan tersebut berkaitan dengan sosial politik, kenegaraan, dan sosial kemasyarakatan Indonesia yang tidak menentu, karena konstitusi sebagai lembaga legislatif pada saat itu gagal merumuskan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Akibat kegagalan tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Doktrin 5 Juli 1959 yang intinya memutuskan untuk dasar negara kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan dilaksanakan dengan demokrasi terpimpin, yang berarti demokrasi yang dipimpin dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika melihat bahwa demokrasi terpimpin berarti dipimpin dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka bisa diduga sekilas bahwa demokrasi yang diterapkan akan seperti harapan rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya, pada saat itu dalam sistem kepartaian dan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang punya ambisi besar melaksanakan revolusi rakyat, pelaksanaan demokrasi terpimpin pelan-pelan digeser menjadi demokrasi yang dipimpin oleh pimpinan besar revolusi atau panglima tertinggi ABRI, yaitu Presiden Soekarno. PKI salah satu fungsi Muhammadiyah adalah untuk menjadi landasan, pedoman, dan pegangan para pemimpin, aktivis, serta anggota Muhammadiyah untuk menjalankan organisasi tersebut. Gerakan dan nama usaha agar tidak terombang-ambing oleh pengaruh luar dan tetap istiqomah kepada cita-cita perjuangan Muhammadiyah serta memperjuangkan cita-cita Muhammadiyah, dan dalam arti tidak terpengaruh oleh paham-paham lain seperti agama lain, ideologi lain, dan agama lainnya, dan serta peradaban non-muslim serta cara berpikir non-muslim, contohnya seperti berpikir barat. Kepribadian Muhammadiyah. Hakikat kepribadian Muhammadiyah adalah wajah dan wijaya persyarikatan Muhammadiyah. Wajah tersebut mencerminkan 3 predikat yang melekat kuat sebagai asyaksiyah atau jati dirinya secara utuh. 3 predikat yang dimaksud adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah, dan tajdid. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam didasarkan pada segi asas atau akidah perjuangan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Ciri ketiga yang melekat pada persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai gerakan tajdid atau gerakan reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enfaris Sanauti ingin menjelaskan tentang isi mantan kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang bergerak dalam dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang ditunjukkan kepada seseorang dan masyarakat yang bertujuan terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Terus dasar dan amal usaha Muhammadiyah itu dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip yang tersimpulkan dalam mukadimah anggaran dasar, yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah.
2. Hidup manusia bermasyarakat. 3. Mematuhi ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan keterlibatan bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah itu memiliki dasar prinsip tersebut. Maka apapun yang diusahakan dan bagaimana cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak dengan membangun segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Sifat Muhammadiyah beramal dan berjuang untuk mendamaikan kesetaraan. 2. Memperbanyak kawan yang mengamalkan ukhuwah Islamiyah. 3. Lapang dada, luas pandangan, dan memegang teguh ajaran agama Islam. 4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. 5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar yang al-falah, negara yang sah. Bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Terima kasih.